Kayaknya kurang keras ya. Kakak mau sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik semua. Iya, nah adik-adik, hari ini kita akan memasuki ibadah Jumat Agung. Jumat Agung itu apa ya Kak? Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik? Iya, Jumat Agung itu kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus disalibkan dan wafat. Nah, adik-adik, minggu kemarin ada yang dengar pengumumannya nggak? Ada? Nah, pengumuman minggu kemarin adik-adik menyiapkan salib. Udah disiapin? Udah disiapin adik-adik? Nah, disiapin dulu ya. Sudah? Sebelum kita memasuki ibadah, kita angkat satu lagu pujian. Yesus disalibkan karena cintanya. Tahu adik-adik? Pasti tahu ya. Yuk kita angkat satu lagu pujian, Yesus disalib karena cintanya, dan di medley dengan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Yuk kita mulai adik-adik. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dan bersama-sama mengucapkannya. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, untuk kali ini kakak mau mengajari adik-adik satu lagu pujian yang baru. Atau adik-adik yang ada yang pernah ngedengar lagunya, judulnya A Gift to You. Ada yang pernah dengar? Kita belajar bareng-bareng yuk. Kakak ulang satu kali lagunya ya. Jadi lagu ini adik-adik bercerita tentang kalau apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita baiknya serahin, kasih sama Tuhan. Yuk kita belajar satu kali ya. Udah bisa lagunya? Iya.
Nah, sekarang kita angkat satu lagu pujian, A Gift to You, sambil kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki pengakuan dosa. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pada kaki salib
Yesus penebus meninggalkan surga, datang ke dunia, melayani dengan cinta. Dilepasnya kemuliaan, didatanginya kita, membawa keselamatan melalui iman dalam namanya. Langkahmu tertatih menuju salib Golgota, dengan badan penuh luka cambukan keras. Darah mengalir di sekujur tubuhmu demi untuk keselamatan manusia. Pedih dan perih pasti terasa, berkorban untuk menghapus dosa. Tak ada seorang yang membela, semua mencercah dan mencela. Lihat salib. Kala aku melihat salibmu, disitulah aku merasa malu. Aku malu karena dulu ku tak begitu tahu. Kini aku tahu curahan anugerah dan kasih-Mu. Ya Allahku, kiranya ku setia dalam mengikuti jalan-Mu. Kematian-Mu menghidupkanku, kebangkitan-Mu membawaku dalam kemenangan. Siapa aku begitu berharga di dalam-Mu? Engkau Allah penyelamatku. Adik-adik, salib yang sudah disiapkan boleh dipegang. Sambil memegang salibnya, kita angkat satu lagu pujian, Pada Kaki Salibmu. Yuk adik-adik, kita angkat satu lagu pujian, Pada Kaki Salibmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom papa dan mama yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan di kebaktian Jumat Agung pada hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 19
ayat 17 sampai ayat 24. Bagi adik sekolah minggu yang sudah bisa membaca, Alkitabnya silahkan dibuka. Bagi yang belum bisa membaca, silahkan didengar ya. Amang Pendeta akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian bunyinya. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah adik-adik disuruh papa atau mama mengangkat ember yang berisi air? Atau pernahkah adik-adik disuruh papa dan mama untuk memindahkan sebuah box yang berat? Bagaimana? Pasti susah kan? Susah karena beratnya. Bahkan karena beratnya, kita terkadang mengatakan, "Pak, Ma, aku menyerah deh, aku gak sanggup mengangkatnya." Atau kita katakan, jangan lagi disuruh-suruh lagi aku, Papa, Mama, berat sekali ini. Kita langsung mengeluh, tidak mau lagi disuruh oleh Papa dan Mama kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus memikul salib, memikul beban yang berat. Dia memikul salib sampai ke Bukit Golgota, sebuah puncak yang tinggi. Dia membawa salib itu dengan jarak yang jauh. Tentu sangat berat sekali dia pikul itu. Bisa kita bayangkan bagaimana lelahnya Yesus dalam perjalanan memikul salib. Bahkan ketika dia memikul salib, ada lagi orang yang mengolok-olok dia, ada lagi yang meludahi, ada lagi yang mengejek. Wah, pokoknya mereka menghina Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah begitu capek mengangkat beban yang berat itu, salib. Datang lagi hinaan, diolok-olok, bahkan sampai di Golgota. Para prajurit orang Yahudi yang disuruh Pilatus mengoyak-ngoyakkan pakaian Tuhan Yesus, dibagi-bagi. Wah, begitu hinanya yang terjadi pada Tuhan Yesus. Tapi dalam perjalanan Yesus memikul salib ke Golgota, Yesus tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngambek, tapi dia taat
dan setia mengangkat salib yang berat itu. Karena Dia adalah Tuhan kita yang mau taat kepada perintah Allah Bapa yang mengutus Dia untuk menebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Itulah yang kita rayakan pada saat ini melalui perayaan Jumat Agung, yaitu peringatan peristiwa Yesus yang mati di kayu salib. Dia mati dan Dia dikuburkan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak ternilai harganya. Dia mau mengorbankan dirinya, bahkan darahnya tercurcur deras. Karena apa? Karena Dia memikul dosa-dosa kita melalui penyalibannya. Dia tidak ingin kita hidup dalam dosa, tapi justru Dia mau memikul dosa-dosa kita dan menebus dosa-dosa kita. Itulah Tuhan kita yang sungguh baik sekali. Dia penuh kasih. Dia mengasihi amang pendeta, Dia mengasihi papa dan mama kita, Dia mengasihi opung kita, saudara-saudara kita, Dia mengasihi adik di sekolah minggu, Dia mengasihi kita semua yang percaya kepadanya. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita selalu menjadi anak yang taat kepada Tuhan Yesus, tidak mengeluh, tidak langsung mudah menyerah. Anak Tuhan, anak Kristus adalah anak-anak yang penuh semangat, tidak mau ngambek kalau disuruh minta tolong orang tua, tidak mau langsung marah-marah, tapi dia semangat untuk mengerjakan, membantunya. Itulah anak-anak Tuhan, anak-anak yang ditebus dosanya, yang telah diselamatkan dari dosa. Dia mau terus menjadi anak-anak yang tidak mau bersungut-sungut. Ketika papa mamanya menyuruh, ayo belajar mang, ayo belajar dek, ayo belajar kakak, iya pak, iya ma, begitu. Kalau disuruh dia misalnya menjaga adik, dia mau. Kalau makan pun dia ada begitu kan, disuruh makan ngambek, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu gitu. Padahal mamanya sudah masak enak kali kan, masak ayam goreng katanya kan, wah enak sekali. Ternyata kita nggak mau makan, kita ngambek, ini mulu gitu. Anak Tuhan yang diselamatkan oleh Kristus adalah anak-anak yang tidak mau mengeluh, tapi dia selalu taat akan perintah Tuhan, taat pada perintah orang tua. Dia mau lekas bekerja, berbuat, bertindak. Dia mau belajar, dia mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau disuruh beribadah dia mau. Ayo ada sekolah minggu, kalau ada YouTube channel kita ini, ayolah ditonton ya. Kita bersama-sama ibadah, jangan sampai nggak ditonton, jangan sampai kita nggak beribadah ya. Di pandemi COVID ini nggak ada alasan kita karena kita tidak bisa ke gereja, kita jadinya tidak beribadah. Tidak, kita menyediakan YouTube channel kita kan untuk sekolah minggu. Supaya apa? Kita terus rajin, semangat untuk beribadah, memuji-muji nama Tuhan. Itu yang pertama, melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Yang kedua, kita diingatkan agar menjadi orang-orang yang tidak mengejek, mengolok-olok. Tuhan Yesus ketika memikul salib ke Golgota, dia diejek-ejek, dia diolok-olok, dia dicambuk, dipukul. Tapi lihatlah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah marah, tidak pernah membentak-bentak, tapi justru dia mau memikul dengan kerendahan hatinya. Dia mau taat akan apa yang telah diberikan kepadanya. Dia mau memikul salib itu demi menebus dosa-dosa kita. Bahkan dia katakan, ya Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita. Dia benar-benar mengampuni kita. Dia benar-benar mengasihi kita. Ya, maka kalau misalnya ada yang mengolok-olok, mengejek kita, tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena anak Tuhan adalah anak-anak yang baik, selalu membalaskan yang baik kepada orang-orang yang jahat.
Lihatlah Yesus, diolok-olok, dia tidak mau mengolok-olok, tapi dia membalaskan dengan kebaikan. Inilah anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Kita bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus mau bersedia untuk disalibkan karena dosa-dosa kita. Maka kita pun harus menjadi anak-anak yang taat, anak yang setia kepada Tuhan, selalu ikut kepada Tuhan, selalu rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah cara kita untuk setia mengikut Kristus Tuhan kita yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Percayalah, biarlah dengan peristiwa Jumat Agung ini, peristiwa penderitaan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas besarnya kasih-Mu bagi kami. Ajarlah kami untuk taat dan setia kepadamu, untuk senantiasa mengikut Engkau dengan menunjukkan diri kami, menjauhkan hal-hal yang selalu mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, karena itu bukanlah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan adalah anak yang semangat, anak yang patuh kepada perintah orang tua dan patuh pada perintah Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu mau belajar firman Tuhan, untuk menuntun kami kepada jalan yang benar, kepada kebaikan, dan kami mau kepada Tuhan agar kami terus taat kepada Tuhan saja. Di tengah-tengah kehidupan kami, mampukan kami anak-anak-Mu untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Tidak mau mengolok-olok atau mengejek orang-orang lain, teman-teman, tapi kami mau mengasihi mereka seperti Engkau yang mengasihi kami dengan Engkau menderita di kayu salib untuk menebus dosa kami. Berkati Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu. Kau berikan kesehatan, Kau berikan sukacita selalu. Berkati juga orang tua mereka, agar mereka juga sebagai orang tua penuh semangat untuk mendidik, mengajar anak-anak mereka. Ya Tuhan, di pandemi COVID-19 ini, semangat kami untuk memuji Tuhan tidak pernah hilang, karena kami anak Tuhan selalu rindu untuk memuji-muji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan memasuki pujian untuk persembahan. Adik-adik, persembahannya bisa dikirim ke rekening yang di bawah ini ya adik-adik. Atau adik-adik bisa mengumpulkan persembahan ke Sintuawi daerah adik-adik masing-masing. Oke? Nah, sekarang kita angkat satu lagu pujian, tanda paku di kaki dan tangan. Yuk, kita angkat pujian ini. Tanda cintanya Tuhan.
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.